Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan membahas mengenai cara isolasi dari asam nukleat yang bisa berupa DNA maupun RNA. Jadi, cara isolasi untuk kedua material genetik ini akan kurang lebih sama, tetapi akan sedikit berbeda sesuai dengan targetnya, apakah DNA atau RNA. Nah, untuk metode isolasinya, baik itu sampelnya berupa sel eukariotik atau sel prokariotik, sel tanaman, hewan, dan sebagainya, akan memiliki prinsip kerja yang kurang lebih sama. Yang pertama kita lakukan pengumpulan sel, sel target kita kumpulkan, kemudian kita lakukan lisis sel. Lisis sel itu adalah suatu tahap penghancuran tubuh sel sehingga kita bisa mengeluarkan isi dari sel tersebut, yang mana isi tadi termasuk diantaranya adalah asam nukleat, protein, lipid, karbohidrat, dan lain-lain sebagainya. Kemudian, apabila kita menggunakan sistem kolum, karena memang untuk isolasi material genetik ini ada dua metode umum, bisa menggunakan sistem kolum ataupun non-sistem kolum. Sistem kolum itu di sini maksudnya adalah kita menggunakan tub yang terdiri dari dua buah kolom seperti ini ya, di mana di sini, di bagian sini terdapat filter. Jadi akan memudahkan pemisahan sampel target dari zat-zat yang tidak kita inginkan. Nah, di sini kita akan membahas tentang sistem kolom. Jadi, jika menggunakan sistem kolom, maka tahap berikutnya adalah penghilangan protein dan material-material lain yang tidak diinginkan. Kemudian, step ketiga adalah DNA binding atau RNA binding. Di sini maksudnya adalah kita ingin membuat material genetik tadi melekat di bagian filter, sehingga tidak ikut tercuci pada saat proses washing. Kemudian yang keempat adalah proses washing, di mana kita akan mencuci, membersihkan material genetik dari sisa-sisa reagen yang telah digunakan, ataupun dari sisa-sisa protein dan material lain yang tidak kita inginkan. Biasanya pada proses washing ini akan terdiri dari beberapa larutan, umumnya dua larutan washing, dan yang terakhir adalah proses elusi, di mana pada proses ini material genetik yang sudah dicuci dan sudah melekat di filter ini akan diluruhkan sehingga bisa kita kumpulkan di bagian bawah tabung, yang mana proses peluruhan itu tadi menggunakan suatu pelarut yang biasanya merupakan pelarut nonpolar, bisa berupa RNA free water atau DNA free water, atau memang cairan elusi khusus dari reagennya sendiri, sehingga didapatkanlah aliquot yang berisi sampel target kita, yang biasanya kita sebut sebagai elution sample di sini ya. Dan nanti hasil elusi inilah yang akan dapat kita simpan dan dapat kita gunakan untuk analisis lanjutan seperti PCR maupun NGS. Nah, bagaimana tahap-tahap pengerjaan pada proses isolasi asam nukleat ini? Kita saksikan pada video berikut ini.